Yang menentukan tadi awalnya dari warga yang mencari rumput, tadi juga meminta bantuan warga yang melintas di jalan raya tersebut, akhirnya dilihat, akhirnya sama-sama melaporkan ke Polsek Kedamaian. Tadi masih belum tahu, kita masih nunggu dari tim unit identifikasi Reskrim Polres Gresik. Sudah ada ditemukan bercak-bercak darah gitu di kaki? Tadi masih lakukan olah TKP, nanti kita sampaikan lebih lanjut. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun di Ciputat Timur, Tangerang Selatan tewas diduga dianiaya oleh ayahnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan nyawanya tak tertolong. Sebelumnya, korban mengalami kejang-kejang usai diduga dianiaya oleh ayahnya. Dari hasil penyelidikan, korban menderita luka lebam di sejumlah anggota tubuhnya. Polisi telah menangkap 2 orang terduga pelaku termasuk ayah korban. Sementara jenazah bocah malang itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Sebenarnya anak ini sudah merasa kesakitan dari pukul 9 malam karena infonya telah terjadi kekerasan. Namun anak ini dibawa ke rumah sakit, dinyatakan meninggal sekitar pukul 1. Kita amankan 2 orang terduga pelaku, kita lakukan penyidikan lebih lanjut, untuk hasilnya nanti kami informasi lebih lanjut. Bergeser ke sorotan lain, Saudara, Ibu kiper Timnas U23 Ardiansyah menyebut anaknya merupakan pribadi yang baik. Keluarga bangga atas pencapaian Ardiansyah dan berharap Timnas jadi juara AFF 2025. Dukungan keluarga tentu menjadi tambahan semangat bagi para pemain Timnas U23 untuk tampil maksimal. Salah satunya datang dari keluarga Ardiansyah. Mereka mendoakan agar Timnas U23 Indonesia menang di final melawan Vietnam. Ardiansyah merupakan anak 4 dari 5 bersaudara. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang penyabar dan terkadang mengajar ngaji anak-anak. Di waktu senggang, Ardiansyah kerap membantu sang ayah mengurus usaha di rumahnya. Dia itu anak patuh pada orang tua, sabar, suka bergaul, banyak temannya karena dia suka sama temannya semua. Saya dengar katanya dia Bu ngajar ngaji juga ya Bu? Iya, dia itu di sini di Siratal Mustaqim biasa anak-anak mengaji. Tampil gemilang saat membela Timnas U23 di semifinal melawan Thailand, kiper Garuda Muda Muhammad Ardiansyah tuai pujian. Tetap fokus dan tampil maksimal selama 90 menit dan perpanjangan waktu, Ardiansyah menyelamatkan sejumlah peluang pemain Thailand. Salah satunya saat perpanjangan waktu menit ke-115. Muhammad Ardiansyah membuat double penyelamatan gemilang yang memupus harapan Thailand menambah gol. Puncaknya terjadi di adu penalti. Ardiansyah menepis tendangan eksekutor ke-8 Thailand, Yotsakon Burapa. Gelar pemain terbaik di laga Indonesia versus Thailand pun diberikan atas permainan impresif Ardiansyah. Ya, untuk tendangan penalti tadi yang saya tahan, saya percaya diri sekali bahwa tadi itu saya harus betul-betul tahan tendangan dari pemain Thailand. Kakak Ardiansyah, Fikri Wardana, menceritakan adiknya menghubungi keluarga dan menceritakan ketegangan yang dialami selama laga semifinal melawan Thailand. Dia itu kalau semisal sebelum pertandingan, dia menelpon keluarga untuk minta doa restu dari keluarga, dari orang tua, baik saudara-saudaranya. Ardiansyah itu, dia cerita itu bahwa dia itu tegang pada saat adu penalti itu. Ya. Timnas U23 bersiap menghadapi final Piala AFF. Garuda Muda akan menghadapi Vietnam di laga final di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Liputan, Kompas TV. Kiper Muhammad Ardiansyah tampil gemilang sampai dengan laga semifinal melawan Thailand dan meraih pemain terbaik. Kita kupas penampilan Ardiansyah bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam, Ilona. Ya, Bung Kus, clean sheet di fase grup, tampil gemilang di semifinal. Penilaian Anda terhadap Ardiansyah dan dampak yang diberikan ke seluruh tim? Iya, memang Ardiansyah sejak awal tes saya sudah menunjukkan performa yang baik. Makanya di kejuaraan ini dia mendapatkan kepercayaan sebagai kiper pilihan pertama.
hanya karena ketidaksiapan secara fisik saya pikir yang membuat dia tidak main di pertandingan yang ketiga ya. Tapi di 3 pertandingan yang lain dia selalu menjadi pilihan pertama. Dan menurut saya salah satu yang membuat dia tampil sangat baik di kejuaraan kali ini itu adalah pengalaman yang dia dapatkan dengan menjadi penjaga gawang PSM di kompetisi Liga 1. Pengalaman bermain di kompetisi yang cukup berat menghadapi berbagai jenis lawan, berbagai jenis striker. Itu saya pikir mematangkan dia, membuat dia menjadi lebih punya kepercayaan diri ya dibanding 2 kiper yang lain, ada Cahya, ada Dava. Tiga-tiganya kiper yang bagus, tapi memang pengalaman Ardiansyah main di Liga 1 itu sangat membantu. Permainan di Liga 1 membantu Ardiansyah tampil dengan gemilang kemarin saat lawan Thailand, melakukan sejumlah penyelamatan krusial begitu, termasuk saat adu penalti. Apa kira-kira plus minus dari seorang Ardiansyah, Mas Gus? Iya, nomor 1 pengalaman dia aja lebih baik ya dibanding 2 kiper yang lain. Itu yang membuat dia bermain lebih tenang, lebih percaya diri. Yang kedua, dia ini kemampuan membaca arah tendangan lawan itu sangat baik. Itu ditunjukkan pada menit ke-115 pada saat Thailand punya kesempatan untuk mengubah skor menjelang akhir babak tambahan. Itu penyelamatan yang sangat krusial ya. Double save, 2 penyelamatan beruntun yang didapat oleh Ardiansyah berkat kejeliannya mengantisipasi arah tendangan dari pemain lawan. Ini kemampuan yang saya pikir penting dari seorang penjaga gawang, membaca arah bola, arah tendangan lawan dengan sangat baik, apalagi di momen krusial ketika semua pemain sudah kelelahan, itu sangat penting, sangat membantu timnya. Penampilan kiper yang tenang, penampilan kiper yang pencari dia itu penting ya, membuat pemain-pemain belakang juga lebih tenang mainnya. Jadi kalau kipernya percaya diri, performanya stabil, tim secara keseluruhan, terutama lini pertahanan itu juga jadi lebih tenang. Ya, cekatan, peka, membaca arah perlawanan ataupun arah bermain lawan menjadi modal utama juga kemarin saat memenangkan permainan Indonesia versus Thailand. Nah, tapi kalau kita lihat ini Bungkus, Ardiansyah tipe kiper modern yang melakukan build up dari belakang. Apa ini cocok untuk gaya bermain di Garuda Muda? Iya, terutama karena tim kita ini punya kemampuan passing game yang bagus ya. Kita lihat dari 4 pertandingan yang dijalani oleh tim Indonesia U23 itu kita selalu unggul penguasaan bola di atas 60%. Kita selalu punya kemampuan mendominasi possession dan kita sering mampu menekan lawan bermain di area mereka sendiri. Nah, ketika kita pegang bola begitu dominan, maka pemain kita otomatis akan berada di garis pertahanan yang lebih tinggi. Nah, disitulah pentingnya kiper mampu menjadi ball playing goalkeeper ya. Kiper yang mampu bermain dengan kedua kakinya untuk menghidupkan permainan, untuk menjadi inisiator serangan dimulai atau istilahnya build up ya. Itu kemampuan yang saya pikir sekarang menjadi salah satu persyaratan seorang kiper modern. Apalagi kalau timnya bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, kiper yang bisa menjadi ball playing goalkeeper itu sangat penting. Dan Ardiansyah punya kemampuan itu kelebihan dia yang saya pikir membuat dia menjadi pilihan pertama saat ini di tim Indonesia U23. Oh, justru dia memiliki gaya permainan yang dibutuhkan begitu ya. Tapi begini Bungkus, kemarin itu kan ya memang pelatihnya Van den Berg sempat pede bahwa Indonesia harus mengalahkan Thailand dalam kurun waktu 90 menit. Tapi ternyata kita adu penalti. Kalau adu penalti artinya kan kipernya harus kerja keras begitu kan. Apakah artinya nanti Ardiansyah ataupun kiper yang akan disiapkan untuk bermain melawan Vietnam juga harus berlatih adu penalti supaya nggak kebobolan gitu loh Bungkus? Iya, ini soal kepercayaan pelatih. Ada pelatih yang percaya bahwa penalti itu bisa dilatih, tapi ada juga pelatih yang percaya bahwa penalti itu pada akhirnya soal mental. Jadi nggak perlu dilatih secara khusus. Jadi masing-masing pelatih itu punya sikap sendiri-sendiri soal penalti ya. Tapi rata-rata memang dalam sebuah kejuaraan seperti ini, di mana menerapkan sistem gugur, itu eksekusi penalti itu dilatih biasanya. Pada akhir latihan, pada akhir sesi latihan itu biasanya ada sesi tendangan penalti biasanya ya, tapi sekali lagi ini soal kepercayaan pelatih dan itu biasanya berbeda-beda setiap pelatih. Kalau soal adu penalti saya punya 2 pertanyaan kalau begitu. Yang pertama, apakah menurut Anda mental dari Ardiansyah ini sudah cukup, tidak perlu latihan lagi? Dan yang kedua, apakah Van den Berg adalah tipikal pelatih yang akan melatih adu penalti atau membiarkan saja sesuai dengan mungkin kepercayaan kepada kiper nanti? Iya, kalau Ardiansyah saya pikir pengalaman bermain dalam ketegangan yang luar biasa dalam sesi adu penalti melawan Thailand itu akan membuat dia semakin yakin, semakin percaya diri ketika nanti misalnya lawan Vietnam itu harus berakhir juga dengan adu penalti. Ingat bahwa tahun 2023 kita juga kalah oleh Vietnam dalam adu penalti di final ya.
Jadi itu memang kita harus menyiapkan diri sebetulnya idealnya. Dan saya kira kali ini Coach Van den Berg belajar dari pengalaman semifinal pun saya pikir akan memikirkan itu. Memikirkan persiapan menghadapi adu penalti dan mungkin akan memberikan sesi latihan eksekusi penalti di akhir sesi latihan terakhir nanti. Saya pikir pelatih sekarang juga melihat realita bahwa kemarin semifinal aja udah harus berlangsung adu penalti. Apalagi final. Apalagi final 2 tahun lalu juga adu penalti. Jadi tidak mustahil terulang. Jadi mungkin sangat realistis kalau dilatih minimal walaupun tidak secara khusus, tapi dalam sesi latihan terakhir akan diuji cobakan, disimulasikan. Jadi menurut Anda Gerald Van den Berg akan kembali menyesuaikan pola permainan, melihat bagaimana dia kemarin juga melakukan strategi-strategi saat melawan Thailand begitu ya? Iya, kemarin memang menarik ketika kita di pertandingan melawan Thailand, itu ada beberapa kejutan strategi yang dibuat oleh Coach Van den Berg. Yang pertama ketika dia menempatkan Donitri sebagai pemain yang bermain between the line ya, pemain yang bermain di celah sempit di antara lini tengah dengan lini depan. Itu pemain yang mengisi posisi antar lini. Itu kan posisi yang selama ini menjadi kesulitan kita sejak Arhan cedera ya. Cederanya Arhan membuat tim kita tidak ada yang bisa mengisi posisi antar lini itu. Kemarin dicoba Doni, dan Doni sebetulnya sempat cukup baik di beberapa menit awal ya, di 15 menit awal bermain cukup baik. Tapi karena memang dia bukan seorang pemain gelandang yang biasa bermain between the line itu, makanya tidak bisa konsisten 2x45. Oke. Dan nanti lawan kita bukan lawan yang mudah ya Bungkus. Kita akan melawan Vietnam. Apa yang harus kita waspadai dan apa yang bisa kita unggulkan baik di lini depan maupun lini belakang. Jangan sampai kita berharap kemenangan terjadi di tahun 2025 dan tidak mengulang peristiwa 2023 yang cukup menyayat hati. Betul. Jadi Vietnam ini lawan yang menurut saya lebih berat dibanding Thailand ya. Bukan soal kualitas permainannya semata, tapi juga pengalaman bermain para pemainnya. Jadi beda dengan Thailand, sebagian pemain kuncinya Vietnam itu adalah pemain yang juga bermain reguler di klubnya dan juga menjadi bagian dari tim nasional Vietnam. Beberapa pemain seperti Kapten Quat Van Kang, kemudian Nguyen Din Bak di depan, kemudian juga Nguyen Von Truong di tengah. Itu adalah pemain-pemain yang juga main di timnas Vietnam senior. Karena itu mereka kepercayaan dirinya lebih besar dibanding Thailand. Dan yang kedua, Vietnam ini terbiasa bermain dengan permainan keras ya, bermain keras, cepat, pressing. Dan itu kemarin yang membuat Filipina tidak berkutik menghadapi permainan pressing, permainan Spartan yang diterapkan oleh para pemain Vietnam. Makanya kalau Anda menyimak pernyataannya Ketua PSSI Erick Thohir beberapa waktu yang lalu, dia bilang lawan Vietnam di final nanti jangan takut, harus kuat nyalinya. Itu saya pikir sangat krusial itu. Kalau kita menghadapi Vietnam sudah takut duluan, tidak berani meladeni permainan mereka, itu memang akan menjadi masalah. Karena pemain-pemain Vietnam ini sangat berpengalaman dan berani mengintimidasi dimanapun lawannya siapapun yang dihadapi. Nah, kita harus berani menghadapi itu, tapi tidak terpancing permainan keras mereka. Mereka bermainnya keras artinya jangan keras juga gitu maksudnya, atau lebih banyak taktiknya yang lebih elastis kali ya. Berani, kita berani, jangan istilahnya jangan takut secara mental. Mentalnya yang harus dijaga ya. Iya, tapi di lapangan kita harus hadapi dengan cerdas. Karena pemain Vietnam itu seringkali kalau ngambil tackle itu sekaligus gitu loh. Istilahnya kalau kata anak-anak bola sih, ngambilnya sekalian, satu kali gitu. Jadi nggak. Nah itu yang kadang-kadang membuat pemain kalau kena itu terpancing emosinya. Jadi ini kuncinya kita jangan terpancing. Iya, soal emosi terpancing, suka mendidih begitu kan. Apalagi yang kita lihat sepanjang kita bertemu dengan Vietnam, kita nggak pernah kalah, kita tidak pernah menang gitu loh Bungkus. Bagaimana supaya para timnas ini bisa lebih kalem kali ya Bung? Karena kan memang mainnya di Indonesia, di Jakarta, ditonton ribuan penonton yang bisa juga jadi pressure ya, tekanan untuk para pemain. Betul, jadi waktu lawan Malaysia, kita kan juga punya rekor tidak pernah mengalahkan Malaysia di pertandingan resmi di kelompok usia 23 tahun. Nah kita kemarin sebetulnya dalam posisi yang sangat baik untuk menang. Tapi karena pemain terlalu tegang, tidak berkembang mainnya. Sehingga akhirnya melawan Malaysia waktu itu kan kita juga di fase grup nggak bisa menang, walaupun tetap lolos ya. Tapi itu saya pikir pelajaran yang menjadi sesuatu yang harus dijadikan refleksi oleh para pemain maupun pelatih, bagaimana membangun sikap mental yang tepat untuk menghadapi Vietnam nanti. Ya, Bungkus, memang satu sisi mereka punya kekuatan permainan yang keras, tapi satu sisi juga kita tidak pernah kalah, kita tidak pernah menang begitu. Lantas singkat saja Bungkus, kelemahan apa yang bisa kita manfaatkan nanti saat bermain dengan Vietnam?
Ya, saya pikir dukungan penonton itu adalah kelebihan kita ya. Oke. Vietnam pasti akan menghadapi ketegangan, menghadapi 70.000 lebih pendukung timnas. Dan Ya. itu saya pikir nggak bisa dihindari karena sebagian besar pemainnya kan masih pemain muda juga, walaupun ada beberapa yang sudah main di timnas senior. Sama-sama mungkin akan terganggu mentalnya begitu melalui Iya, sorak-sorai yang akan terjadi di stadion nanti. Terima kasih Bungkus telah menyempatkan waktu berbagi di Baik, Kompas Ilona. Malam. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Saudara, informasi lain di Kompas Malam, pasukan Israel memasuki kapal aktivis yang tengah dalam perjalanan ke Gaza untuk memberikan bantuan. Kami segera kembali.